Artinya, jikalau binatang itu mengetahui daripada mati barang yang kamu ketahui akan dia, niscaya tiada kamu makan daripadanya akan minyak. Binatang menyitupu mati lagi yang kagetanya tupu. Nah, Malik mawan datang gaknya dengan rupa yang hanagat menyuhutannya maksiat, dengan rupa yang gad menyuhutannya amal saleh, getarik nyawang gekun leurung Tuhan lagi tertarik ulang halwa. Nah, mentang halwa damunnya hanali ka kuih-kuih awak kafe duit tamang buat tanya halwa makanan nenek moyang tanya ka gada dikit haji menyona mesti dalam halwanya han bisa tatari berselamat halwa dan berselamat salah satu harus hancur. Ada kala halwa tak hancur, ada kala putus nyanduk sakit. Dan nasi tamsilan yang lain lagi kameng tak perlu ude-ude yang bulun meruai perlu ude-ude. Yang kedua orang minta kulit meruan muka-muka lagi merua di merua karena terzalimi ya. Doa orang kena zalim kan makbul. Jadi lagi kameng tak perlu udip-udip menang sakit nyawang keluar ke rumah. Jadi tanya kata tu walaupun kalau tak rasa kata tukri definisi daripada mati. Sekiranya binatang yang kita ikat, kita biimpun tak tumbuh nak mangan pada tak paju megapah. Itu pun mati lagi kita pati, lagi kita tupu mati. Musabah hantar temu binatang yang tumbun yang gura itanya tak tupu mati tapi tumbun dia laju long nak tumur sedang anak tak tumbun nah raya lo. Jadi itanya tak tupu mati tak doa mati nah definisi dan sebagainya nah tamthilan dan sebagainya tapi asal tu dia sedangkan binatang lemau kameng kebega itu pun tiban akan dirasa awak mati hana kameng ke lemau dan kebe yang tumbun. Dan kata Sittina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'a syuhada ahad? Qala na'am, man zakaral mauta fil yaumi wal lailah 20 marratan. Artinya, ya Rasulullah, adakah dibangkitkan seseorang di dalam padang mahsyar itu serta syuhada? Maka sabdanya bahkan, yaitu seorang yang menyebut akan mati di dalam sehari semalam itu 20 kali. Yang kamlai cara menyebut atau mengingat mati. Penuh kali secara global. Nah, kelebihan katanya sebut ataupun ingat mati nya berdasarkan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ditanya Mbak Rasulullah, na orang yang dihimpun dalam padang mahsyar serta orang syahid. Jawab Rasulullah, na iaitu orang tiura si malam tingkat ke mati 20 ke. Hanala kan? Tak puput tak bagi mentang. Temayang tiura si malam timbang bawah teh nyam na tak beda subuh. Tak kira ke hana subuh juga deh. Tinggal berarti liho asar maghrib isya lih titik semayangnya 5 ke mantang buat kali 5 20 pun kita ingat dengan hati ataupun tersebut dengan lidah. Tetapi yang intinya
adalah membuat persiapan untuk menghadapi mati. Di samping kita menyebut 20 kali sehari semalam, intinya adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Dan lagi sabda Nabi SAW, tuhfatul mu'min al-maut, artinya bermula tuhfah orang yang mukmin itu ialah mati. Yakni bermula mati itu kesukaan bagi orang yang mukmin, seperti ia bersuka-suka mengambil buah tufah di dalam kebun. Dan adalah orang yang mukmin itu di dalam dunia seperti terpenjara ia, maka tatkala mati seperti ia lepas daripada penjaranya. Maka sebab inilah mati itu jadi kesukaan bagi orang yang kamil imannya. Nyohayu hadisnya tuhfatul mu'min al-maut. Tuhfah boh kaya tu nanti. Boh kaya yang nak lebihnya apel. Kitab nasi, kitab tuhfah. Orang zaman oleh keputusan lalu oleh tuhfah tulisan je. Tuhfah karena dia buat kan tak tahu. Waktu tak buat tak perhah pun kitab tak buat. Tak tuhfah tuhfah. Kau betul je. Dino dalam hadisnya Rasulullah ingin mengatakan tuhfatul mu'min al-maut, kesenangan bagi orang yang sempurna imannya adalah mati. Karena dalam bahasa Aceh harus daudib wajib tak mati. Hidup harus suatu hal yang harus, tapi mati adalah wajib. Jadi kita sebagai orang beriman wajib dapat peluang mati. Dan bagi orang yang sudah siap untuk menghadapi mati, itu satu kesenangan. Dia punya barang kalangtah tiket karena kursi-kursi kamu pak tadu bantuk motor kan tinggal taik mendem. Jadi orang yang mempunyai iman yang sempurna lebih senang mati daripada hidup, karena hidup adalah penjara. Ad-dunya sijnul mu'minin. Bahasa Arab napa tak peluhnya lo. Makna ad-dunya sijnul mu'minin. Dunia adalah penjara bagi orang yang beriman yang sempurna dibandingkan dengan akhirat. Yang paling senang seorang hidup di dunia dibandingkan dengan akhirat hanya percuma. Karena yang pantas ini adalah penjara. Wa jannatul kafirin, dunia adalah surga bagi orang kafir. Karena paling sengsara kafir dalam hidup dunia, yang katanya orang Aceh kencina kafir kan, kan kabeh drat uyub ini ya. Tapi jannah inilah surga bagi dia, karena di akhirat dia ahli neraka. Jadi penjara bagi orang yang sempurna iman, hidup di dunia adalah penjara, begitu mati terlepas daripada penjara, bebas daripada penjara. Amal kebaikan yang telah diamalkan selama hidup akan mulai didapati balasannya di dalam alam barzakh, di dalam alam kubur. Begitu demikian pula orang yang beramal kejahatan, orang beramal maksiat, balasan keburukan akan mulai dirasakan di alam barzakh ataupun alam kubur. Gupuhah jendela kiban terasa nikmat syurga, azab neraka dalam kubur. Di bahagian kepala kita ada jendela yang tembus ke syurga. Mepeh-pehlah angin syurga itu mengkenarat. Lagi asih langkah magau. Teman nak bocor bintih lucu tengokkan lebih asik kan. Menanci
api neraka langkah lain, tapi nak jendela yang tembus ke neraka. Panasnya terasa semenjak dalam kubur. Yang kejil, orang kan meninggal hangga pergi petrip. Baik petrip di atas rung bumo. Begitu selesai fardu kifayah, dimandikan, dikafankan, disalatkan, langsung masuk ke liang kubur, supaya kalau dia orang baik langsung menerima balasan yang baik. Kalau dia orang yang tidak baik, dengan kita biarkan dia bersama kita lagi, terus offer ke negara yang lain. Ada corona di sana mungkin.